Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 7D akan memperkenalkan diri. Saya Desika Daka Pratama, absen 11. Saya Salsabila Nadifas, absen 29. Saya Raisa Putri Siwana, absen 26. Saya Wisma Ramadan dari absen 33. Saya Satria Haiz Handi Pramono, absen 31. Saya Ustadz Debri Zakaria dari absen 34. Saya Taufik Yusuf Hadiansyah dari absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 7D sedang berada di Museum RH Mangwardoyo. Museum RH Mangwardoyo berada di Jalan Boyolali Solo, KM 2 Tegalwire, Mojosongo, Boyolali. Museum RH Mangwardoyo menjadi pusat pelestarian budaya yang menyimpan situs dan benda bersejarah. Masuk museum ini cukup dengan mengisi buku tamu, jadi kita tidak dipungut biaya alias gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya jika saya mengganggu waktu Anda. Di sini saya akan mewawancarai tentang Museum Raden Hamengwardoyo. Oke, ingin saya ceritakan terkait dengan Museum Raden Hamengwardoyo Boyolali. Museum Raden Hamengwardoyo Boyolali berdiri pada 13 Juli 2013. Raden Hamengwardoyo Boyolali adalah Bupati pertama Boyolali setelah kemerdekaan. Jadi ketika sebelum kemerdekaan kan Boyolali ini masih masuk dalam kekuasaan atau wewengkon dari Keraton Surakarta. Tapi setelah merdeka, kita merdeka pada tahun 1945, barulah terbentuk NKRI, yaitu Indonesia. Salah satunya untuk menjadi sebuah negara yang disebut dengan NKRI itu harus memiliki beberapa konsonan-konsonan kabupaten, salah satunya Kabupaten Boyolali. Lah Boyolali pada waktu itu memiliki satu bupati pertama setelah kemerdekaan, yaitu Raden Hamengwardoyo. Dan beliau adalah salah satu orang yang pertama kali berani mengibarkan bendera merah putih sangsaka di depan kantor Bupati Boyolali pada waktu itu. Akhirnya dengan apresiasi tersebut, museum ini dinamakan Museum Raden Hamengwardoyo. Nanti teman-teman bisa melihat di foto-foto, koleksi foto yang ada di sana. Itu adalah Bupati pertama Boyolali. Nah, itu. Dan juga museum ini menyimpan dari beberapa era. Yang pertama dari era prasejarah, sejarah, kolonial, dan juga modern. Sejarah kita mengetahui di sana ada juga tulang dinosaurus, peninggalan dinosaurus, terus ada juga artefak-artefak semacam arca dan lain sebagainya. Ada juga kolonial, ada meriam, ada peninggalan koin-koin zaman Belanda dan lain sebagainya. Ada juga di era-era kemerdekaan juga ada juga di sini. Terus ada keris, terus ada yang modern. Di sini teman-teman bisa melihat di sana ada kerajinan tembaga yang itu UMKM dari Kabupaten Boyolali dan lain sebagainya. Apa yang menjadi daya tarik di tempat wisata ini? Yang menjadi daya tarik untuk wisata ini banyak ya. Salah satunya yaitu bentuk gedungnya. Gedung yang ada di sini mengikuti gedung Louvre yang ada di Paris, Prancis. Unik sekali ketika teman-teman ke sini kan, bentuknya seperti bangunan akuarium, ya enggak? Bangunan akuarium di mana sangat ketika dilihat dari luar itu estetik sekali ya, gitu. Dan juga koleksi-koleksinya juga gitu. Jadi sejarah panjang Boyolali itu bisa ditemukan di sini. Terkait dengan perjalanan panjang historis terkait berdirinya Kabupaten Boyolali, ya. Berapa harga tiket masuk di museum ini? Oh ya, untuk masuknya di museum ini gratis. Di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Jadi masuk di sini gratis. Bahkan kadang nanti akan diberikan surprise maksudnya hadiah. Akan diberikan hadiah dari sini, semacam door prize dari museum bagi yang bisa menjawab kuis ataupun bisa merequest terkait dengan kegiatan ataupun foto semacam itu. Di sini gratis dan bukanya setiap hari
Selasa sampai dengan hari Minggu pukul 8 sampai 4 sore. Tuh, kalau Senin libur. Oh iya. Senin libur. Bagaimana sejarah berdirinya tempat ini? Sejarah berdirinya ini berdiri pada era kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Seno Samudro, ya Bupati Boyolali pada waktu itu. Jadi ketika beliau menjabat jadi bupati, melihat bahwasanya Boyolali memiliki historis atau sejarah cukup panjang terkait dengan kerajaan atau peranan di peradaban di Pulau Jawa. Kita mengetahui bahwa Boyolali itu salah satunya memiliki salah satu padepokan atau keraton sepuh yang namanya Keraton Pengging yang ada di Banyudono, dekat dengan sekolahanmu kan. Nah, dengan melihat itu jejak sejarah dan juga peradaban Boyolali yang begitu maju pada waktu itu, meninggalkan banyak sekali artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan era masa lampau, semacam arca dan lain sebagainya, keris, peninggalan-peninggalan era nenek moyang yang waktu itu, karena peradaban Boyolali tinggi. Dengan pemikiran tersebut, akhirnya Boyolali didirikan sebagai mengenang jasa leluhur. Dibuatkanlah sebuah museum ya, disebut sekarang ini adalah Museum Raden Hamengwardoyo. Sejak kapan tempat ini berdiri, Pak? Berdiri pada tanggal 13 Juli 2013. Terima kasih sebelumnya telah saya wawancarai dan maaf jika saya mengganggu waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mewawancarai Bapak Farid, kita berlanjut ke ruang diorama. Ruangan diorama ini dilapisi dengan kaca agar terawat dan tidak mudah terkena debu. Diorama-diorama ini mengisahkan tentang tragedi-tragedi sejarah di Boyolali. Berlanjut, kita akan memasuki tempat-tempat arca-arca. Arca-arca ini pernah ditemukan di daerah Boyolali. Dan suatu kebanggaan bahwa Boyolali pernah menjadi jejak sejarah Indonesia. Menuju lantai 2 sepanjang dindingnya terdapat banyak foto-foto bersejarah yang menjadi perjalanan Boyolali. Dari masa ke masa. Di lantai 2 ini ada hasil lukisan fotografi warga Boyolali. Lokasi wisata yang kedua yaitu Kabupaten Lama Boyolali. Di sini terdapat kantor dinas Kabupaten Boyolali. Di sini juga ada fasilitas masjid. Terdapat beberapa hewan. Contohnya sebagai merak, rusa, burung mutiara, kura-kura, burung labet, dan lain sebagainya. Dengan adanya Museum R. Hamengwardoyo, kita masyarakat Boyolali bisa belajar tentang sejarah, menghargai sejarah, dan melestarikan budaya dari Kabupaten Boyolali. Ayo berwisata ke Kabupaten Lama Boyolali.